Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi dengan program Sapaan Berkat dari Jemaat Gemim Peniel Tuna Onasa. Saya percaya bahwa dimanapun saudara-saudara berada saat ini, kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, selalu menyapa dan memberkati kehidupan kita semua. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang telah memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, menikmati hidup yang adalah anugerah-Mu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman, maka biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam ruangan hati kami, menuntun kami dengan hikmat untuk memahami apa maksud firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakannya, dan pakailah kami semua memberlakukan firman dengan taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 11. Mazmur 6 ayat 1 sampai 11, firman Tuhan dengan perikop doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang memeliharanya dalam hatinya, dan memberlakukannya dengan taat dan setia dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pergumulan seringkali membuat kita merana. Pergumulan seringkali membuat kita lemah. Pergumulan sering membuat kita takut dan tidak berdaya. Bahkan terkadang saudara-saudara, kita mempertanyakan mengapa Tuhan seakan-akan diam saja. Dan ketika pergumulan itu semakin berat, tidak sedikit juga orang percaya yang lari dan mencari jawaban di luar Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita di hari ini dalam Mazmur pasal 6 mengajarkan kita bagaimana Raja Daud menghadapi pergumulannya dengan doa. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan
Daud meminta belas kasihan Tuhan. Bahkan Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi dia harus merana dan menderita? Di ayat 3 dan ayat 4. Karena kita tahu bersama-sama saudara-saudara, sepanjang hidupnya Daud berkali-kali menghadapi bahaya. Dia menghadapi berbagai ancaman dan begitu banyak pergumulan. Ketika dia menggembalakan ternak, ancaman binatang buas selalu mengintai. Belum lagi pergumulannya dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Bahkan juga dengan pergumulan-pergumulan lainnya yang dia hadapi dalam perjalanan hidup. Dan firman Tuhan mengatakan setiap malam dia meratap dan menggenangi tempat tidurnya dengan air mata. Berharap agar Tuhan meluputkan dan menyelamatkannya dari bahaya maut yang mengancamnya. Di ayat 5 sampai ayat 8. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, melalui firman kita di hari ini, ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari dari Raja Daud. Yakni yang pertama, dalam pergumulannya dia berseru dan dia datang kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, hanya dalam Tuhanlah kita mendapatkan kelegaan. Artinya saudara-saudara, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup selalu manis, hidup selalu mulus, aman, tanpa masalah dan pergumulan. Namun Dia berjanji tidak akan membiarkan umatnya dicobai melebihi kekuatannya. Dan Dia akan memberikan jalan keluar. Yang kedua saudara-saudara, dalam pergumulannya Raja Daud merendahkan diri, meminta belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Saudara-saudara, pergumulan dan pencobaan dapat mengarahkan kita untuk mengevaluasi diri kita, membentuk diri kita menjadi lebih baik, dan menuntun pribadi kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan, untuk lebih menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Daud, menjadi teladan iman bagi saya dan saudara-saudara. Yang ketiga, ketika dalam pergumulan Raja Daud percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Di akhir doanya Daud mendapatkan kelegaan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Dan ini memberinya kekuatan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita masalah dan pergumulan pasti akan selalu ada selama kita masih hidup di dunia ini. Nah oleh karena itu saudara-saudara, hadapilah masalah dan pergumulan bersama dengan Tuhan. Andalkan Dia, maka kita akan kuat, kita akan optimis dan kita akan semangat. Dan kita akan dimampukan menang atas setiap pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami semua. Maka biarlah kami belajar dari firman-Mu, meskipun dalam pergumulan yang begitu berat, kami datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan juga percaya penuh akan pertolongan Tuhan. Tuhan tolonglah kami dengan hikmat-Mu, dan dalam terang kebenaran firman-Mu menuntun kami semua untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan menggantungkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menuntun kami setiap hari dalam ketaatan dan kesetiaan memberlakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara sapaan berkat kita untuk edisi hari ini.
Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua.